Mereka udah terbiasa melakukan tradisi yang saya sebut sebagai tradisi untuk berbeda sejak awal. Sementara kita itu tradisinya seringkali dibentuk secara uniform. Saya sangat percaya bahwa hanya ada satu jalan bagi kita untuk menuju masa depan secara bermartabat, terukur, dan meninggalkan masa lalu yang banyak mungkin yang harus memang kita perbaiki. Pembukaan yang agak rumit kedengaran, tapi saya ingin mengatakan begini, hanya dengan pendidikanlah kemudian kita bisa maju setara dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang hari ini kita sebut sebagai maju dan hebat. Saya percaya betul dengan itu. Dan ketika kita berbicara tentang pendidikan, maka tentu saja ada satu bagian yang harus kita bicarakan tentang output. Dalam hal ini yang saya maksud adalah perguruan tingginya. Karena disitulah kemudian kita melahirkan manusia-manusia Indonesia yang siap bekerja, siap membangun negara dengan seluruh penamaan-penamaan hebat lainnya. Akan lebih lengkap rasanya kalau kemudian kita juga menggunakan beberapa cermin untuk melihat kondisi kita hari ini. Yang saya maksud adalah bagaimana sih kondisi di luar sana? Bagaimana dunia universitas itu di luar sana? Bagaimana mereka membangun karakter intelektual? Bagaimana mereka merancang diri mereka untuk menjadi bangsa penemu, universitas penemu, dan bagaimana mereka tanda petik memaksa mahasiswanya atau alumninya untuk menjadi manusia penemu yang kemudian hari ini kita sebutkan sebagai keadaban baru atau kebudayaan baru bernama teknologi dan seterusnya. Ada 3 lembaga pemeringkat di dunia yang sering digunakan oleh dunia akademik di luar sana dan kemudian juga kita adopsi di sini untuk menilai seberapa berkualitas sih pendidikan tinggi mereka. Yang saya tahu, yang sering saya baca itu adalah pertama adalah Key Award yang konon kabarnya juga ini yang diamini oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua ada yang namanya The Times Higher. Yang ketiga Webometric. Pada pemeringkatan terakhir Key Award tahun 2022, kalau di Indonesia itu peringkat pertama diduduki oleh Universitas Gadjah Mada di Indonesia yang pertama. Dalam peringkat dunianya berada pada posisi 254. Ini perguruan tinggi nasional terbaik versi Key Award 2022. Yang kedua adalah Universitas Indonesia. Peringkat dunia 290. Yang ketiga Institut Teknologi Bandung, ITB. Peringkat 303. Yang keempat Universitas Airlangga Surabaya, peringkat dunianya 465. Yang kelima Institut Pertanian Bogor, peringkat dunianya itu antara 511 sampai 520. Yang keenam itu Institut Teknologi 10 November Surabaya, untuk di Indonesia peringkat 6, peringkat dunianya itu berada pada peringkat antara 751 sampai 800. Peringkat ketujuh terbaik Indonesia menurut Key Award-nya itu adalah Universitas Padjadjaran Bandung, peringkat dunianya antara 801 sampai 1000. Kemudian ke-8 Undip Semarang, peringkat di Indonesia peringkat 8 seperti yang saya sampaikan tadi, peringkat dunianya adalah 1001 sampai 1020. Yang ke-9 Universitas Brawijaya, peringkat dunianya antara 1000 sampai 1200 sama dengan di Diponegoro tadi, dan juga Universitas Hasanuddin di Makassar alias Unhas, peringkat dunia yang sama dengan peringkat 8, 9 tadi untuk Indonesia, dan di dunia itu antara 1000 sampai 1200. Ada beberapa universitas lagi yang lainnya. Saya jujur
dalam beberapa hal sepakat dengan beberapa orang yang mengatakan apa sih gunanya pemeringkatan itu. Tetapi kemudian juga kalau saya bertanya, bagaimana pula kita harus menilai diri kita, di mana posisi kita di dalam mengelola universitas itu, berikut dengan kualitas dari alumninya kalau kemudian tidak ada metode seperti ini, yang ternyata juga pada akhirnya juga seluruh universitas di dunia menggunakannya. Itulah alasannya, terutama pada akhir-akhir ini beberapa universitas di Indonesia itu juga mulai agak sering mencantumkan peringkat universitas mereka, terutama ketika posisi mereka agak bagus. Nah, ini kan pemeringkatan ini sering berubah-ubah. Itu tadi menurut Keysworth. Saya tidak akan membacakan menurut The Times Higher atau Webometric karena akan semakin panjang ceritanya. Di luar bagaimana? Saya akan bermain data dulu sebelum saya mengajak berbicara tamu kita nantinya. Yang pertama adalah data tentang ini di Amerika. Di Amerika itu ada yang disebut dengan Ivy League. Yang kalau diterjemahkan dalam bahasa yang sederhana adalah universitas unggulan di Amerika. Selalu ada Harvard University, kemudian ada Yale University, kemudian ada Princeton University, Columbia, Brown University, Dartmouth College di New Hampshire. Di bagian atas dingin sekali di sana, kemudian University of Pennsylvania dan Cornell University. Oke, di Amerika ada namanya Ivy League. Kira-kira begitulah penjelasan sederhananya. Di Inggris itu ada yang dikenal dengan Russell Group. Ini agak banyak. Di situ ada University of Birmingham, Bristol, University of Cambridge dan Oxford di situ, dua perguruan tinggi yang selalu masuk 10 besar dunia. Kemudian ada Cardiff, Durham, Edinburgh University, Exeter, Glasgow, ICL, Imperial College London, King's College, Leeds University, Liverpool, LSE juga di situ, London School of Economics, Manchester. Ada beberapa. Ini kalau di Inggris. Jadi kalau tadi di Amerika namanya Ivy League, ini di Inggris bernama Russell Group. Kita lihat sekarang peringkat dunia. Nah, ini menurut The Times Higher Education untuk perankingan tahun 2022. Ini ada 8 kampus terbaik di dunia ya menurut The Times Higher. Ada University of Oxford. Kemudian nomor pertama, kedua adalah California Institute of Technology, yang ketiga Harvard, yang keempat Stanford, yang kelima Cambridge, yang keenam Massachusetts Institute of Technology, yang ketujuh Princeton University, yang ke-8 Berkeley di California. Kalau di Keysworth yang urutan pertama itu tahun ini kalau saya tidak salah itu Oxford. Kemudian ada MIT dan segala macam. Itu kira-kira anunya posisinya. Data selanjutnya. Saya ingin berbicara tentang bagaimana karakter-karakter keilmuan itu dibangun atau terbangun di universitas yang sudah saya bahas tadi. Harvard misalnya, sampai hari ini itu jumlah pemenang Nobelnya itu 150 orang. Kita dengar alumni-alumni terbaiknya itu peraih Nobel itu misalnya Roosevelt, Ralph Bunche, Henry Kissinger, Al Gore, Barack Obama gitu ya. Belum lagi pada wilayah keilmuan yang lain, kimia, fisika dan kedokteran gitu ya. Kemudian Columbia University jumlah pemenang Nobelnya 100 ya kan. Kemudian Cambridge ada 90 orang. Itu ada Rutherford, Niels Bohr, Abdus Salam, Bertrand Russell, Patrick White dan segala macam. Chicago juga mendapatkan 89, MIT 89 orang. Intinya adalah kita lihat bagaimana kemudian karakter keilmuan itu dibangun pada kampus-kampus itu. Dan mereka mendapatkan Nobel. Sebuah penghargaan yang wow, kita tahulah itu. Selanjutnya kita bermain data dulu. Harvard saja, kita mau bicara tentang Harvard. Universitas yang paling terkenal di dunia. Hari ini sudah 8 alumninya yang menjadi presiden Amerika. Belum lagi yang menjadi presiden di negara-negara lain. Ada 8 presiden yang dihasilkan oleh Harvard, presiden Amerika. John Adams, Queen Adams, Rutherford, Kennedy, Roosevelt,
dia dua kali yang jadi reshuffle ya, Bush dan Barack Obama gitu ya. Belum lagi di negara lain, di negara terutama negara-negara Afrika dan Amerika Selatan. Selanjutnya, ini aspek penilaiannya menurut lembaga-lembaga survei tadi itu, supaya bisa menjelaskan apa yang saya sampaikan tadi. Kita lihat kenapa sampai ada perangkingan seperti itu, dan kemudian ada yang terbaik dan ada yang tidak. Kita lihat, ada namanya reputasi akademik. Itu sebesar 40% yang berdasarkan survei akademik global internal. Ini adalah aspek-aspeknya. Kemudian yang kedua, rasio antara mahasiswa dan fakultas sebesar 20% merupakan ukuran komitmen mengajar. Ada namanya rujukan per fakultas, kemudian reputasi pemberi kerja, ya kan? Meskipun dia lulusan tapi ternyata tidak bekerja, ya gimana dong? Kemudian rasio fakultas internasional dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan kita? Ternyata kita akhirnya juga mulai memahami bahwa kita harus masuk di dalam pergaulan internasional itu tadi, terutama dalam hal keilmuan. LPDP sebagai lembaga pemberi beasiswa telah menetapkan 25 universitas terbaik dunia yang dibiayai bagi mahasiswa kita yang mau bersekolah di luar dan mengambil beasiswa LPDP itu pada 25 universitas terbaik dunia ini. Yang pertama adalah Oxford, Harvard University, Stanford, MIT, Cambridge, Caltech di Amerika juga, Chicago, Yale University, Princeton, ICL di Inggris, Pennsylvania, Columbia, Amerika, ada satu di Swiss di Eropa, kemudian UCL di Inggris, Berkeley, John Hopkins, ada satu di Cina, Tsinghua University, kemudian Cornell, Toronto, Kanada, Peking di China, Michigan di Amerika Serikat, Edinburgh di Skotlandia, University of California, UCLA di Amerika Serikat, kemudian di Singapura ada satu, National University of Singapore, kemudian di Tokyo ada bernama University of Tokyo. Oke? Panjang penjelasannya, panjang pengantar saya. Tapi yang ingin saya katakan di sini adalah ternyata tidak mudah untuk merancang atau menjadikan atau menciptakan sebuah komunitas intelektual terutama di universitas. Anda tahu bagaimana yang namanya Oxford itu usianya berapa, Cambridge usianya berapa, Harvard usianya berapa. Orang dari Cambridge yang kemudian berpindah ke Amerika mendirikan Harvard dan segala macam. Untuk itu saya mengundang sahabat saya, orang yang saya hormati, sangat humble, bahkan berkali-kali menolak saya undang ke tempat ini untuk membicarakan ini. Karena biasanya kalau saya diskusi dengan beliau, itu diskusinya tentang bagaimana wajah Islam. Ya, sebab dia memang mulai dari master sampai PhD-nya di Harvard, itu kajiannya itu tentang Islamic Studies. Mas Sukidi PhD. Mohon maaf Mas, agak menunggu lama dan saya perlu menjelaskan itu tadi supaya format pembicaraan kita menjadi dipahami oleh kita semuanya bahwa saya mau bawa kemana pembicaraan ini. Tapi sekali lagi selamat telah kembali ke Indonesia setelah 10 tahun ya. 10 tahun itu 11 tahun di Boston. 2 kali saya mengunjungi jenengan di Boston untuk melihat bagaimana jenengan di sana. Mas, pertanyaan-pertanyaan begini. Bagaimana proses yang terjadi di dalam dunia akademik di Amerika atau di luar sana yang kita kenal dengan kebudayaan intelektual yang hebat itu menjadikan diri mereka seperti sekarang. Selain soal usia ya, Harvard usia berapa tahun, berapa ratus tahun gitu ya. Itu apa yang terjadi, bagaimana mereka membangun karakter intelektual itu dan menjadi bangsa penemu atau kampus penemu. Terima kasih. Saya ingin memulai dengan rasa terima kasih yang teramat dalam ke Bang Akbar atas undangan yang istimewa ini. Istimewa buat saya karena momen ini juga akhirnya mempertemukan kita kembali. Setelah bertahun-tahun ya. Setelah jumpa di Cambridge, saya menjadi sopir Bang Akbar. Saya kira itu pertanyaan menarik sekali dan justru pengantar Bang Akbar yang cukup panjang ini memberikan informasi yang sangat berharga, bukan hanya buat pemirsa, tapi juga buat saya, jujur aja.
karena saya sendiri tidak pernah menengok ranking universitas. Jadi informasi yang sangat berharga. Saya kira ada banyak penjelasan tentang pertanyaan Bang Akbar itu ya, terkait dengan Harvard. Saya kira pertimbangan usia memang menjadi pertimbangan penting. This is the oldest university in the US, didirikan tahun 1636, terutama oleh General Court dan Massachusetts Bay Colony itu sendiri. Tetapi ada satu tradisi yang mungkin orang lupa, bahwa nama Harvard itu akhirnya disematkan dan menjadi nama Harvard College itu setelah John Harvard memberikan donasi yang cukup besar untuk kampus itu, sehingga 2-3 tahun setelah kampus ini berdiri, akhirnya namanya berubah menjadi Harvard College itu sendiri. John Harvard itu seorang Puritan, sehingga kalau kita flashback ke periode abad-abad itu 1636, itu periode ketika yang disebut dengan kelompok Puritan itu lari dari Inggris ke Amerika untuk memperoleh kebebasan itu sendiri. Kebebasan terutama dari persekusi di Inggris, untuk lari ke, maka disebut dengan New England. New England untuk membedakan diri dengan Old England. Jadi England lama dengan England baru. Yeah. Itu menunjukkan bahwa kebebasan itu yang menjadi fondasi kelompok Puritan ini untuk membangun satu the land of liberty, tanah kebebasan itu. Karena itu kebebasan itu penjelasan pertama. Kebebasan. Jadi mereka mencari kebebasan, dan dengan kebebasan itulah mereka akhirnya mendirikan satu kampus Harvard, yang kemudian pada awalnya tentu saja ini sebenarnya training untuk clergyman, untuk para pendeta, agar mereka mengajarkan tradisi Puritanism di Inggris, di New England, di kawasan baru, sehingga ini penting untuk penyebaran agama Kristen waktu itu. Itu usia menentukan, karena dengan usia yang cukup panjang ini 1636, kita membayangkan 1636 cukup panjang. Pada saat itu di kita masih ada atau sedang bergejolak perang kemerdekaan antara Indonesia dengan VOC. Betul sekali. Jadi kita masih bertarung di sini, bertempur dengan VOC, Serikat Dagang bentukan Belanda itu. Sementara mereka sudah memulai karakter intelektual di sana. Betul. Jadi faktor usia, tapi juga yang tak kalah pentingnya adalah penjelasan tentang endowment itu sendiri. Endowment yang cukup besar. John Harvard itu memberikan satu tradisi yang cukup baik, yang jarang orang tahu, bahwa dia sangat dermawan, mendedikasikan apa yang dia punya untuk pendirian satu college yang dia sendiri mungkin tidak membayangkan akan menjadi kampus terbaik di dunia, John Harvard. Tapi tradisi itu berlanjut, sehingga ada satu tradisi bahwa alumni, orang kaya, dan mereka yang komitmen pada pendidikan itu mendedikasikan hartanya untuk pengembangan pendidikan itu sendiri. Karena itu Harvard dikenal sebagai kampus dengan endowment terbesar. More than 50 billion US dollar. Cukup besar. Apa impact dari endowment ini adalah Harvard mampu untuk meng-hire top rate scholar, top rate profesor untuk mengajar di sana. Sehingga profesor terbaik bukan hanya di Amerika tapi di dunia, itu akhirnya mengajar di sana. Dan itu memberikan satu atraksi, satu daya tarik tersendiri bagi mahasiswa untuk datang juga ke Harvard. Bukan hanya ke Harvard tapi juga ke MIT, ke Dartmouth, ke Princeton, ke UPenn, dan seterusnya, Cornell. Tapi saya ingin melihat ini dari kacamata Harvard, itu memberikan satu perspektif bahwa ini loh kira-kira bagaimana satu kampus, satu tradisi intelektual dibangun karena
endowment yang cukup kuat itu. Endowment yang cukup kuat. Dengan endowment itu, Bang Akbar, mereka bisa membiayai siswa-siswa terbaik untuk mendaftar ke Harvard. Sehingga pelamar ke Harvard itu sama besarnya dengan pelamar yang ke Princeton, ke MIT, ke Stanford, ke UPenn, dan seterusnya. Cukup besar. Dengan pelamar yang besar itu, akhirnya kampus bisa memilih yang terbaik. Dan ini awal mula bagaimana the brightest student, the brightest people, akhirnya bisa tersaring ke situ. Jadi sebenarnya dari proses admission itu, yang acceptance rate-nya di bawah 5%, yang daftar mungkin cukup besar. Harvard berapa persen sekarang? 5%? Saya kira di bawah 5%, rata-rata di bawah 5%. MIT itu kalau nggak salah 3,1 atau 3,9? Iya. Oke. Iya. Dengan begitu, akhirnya yang terpilih memang mahasiswa-mahasiswa terbaik untuk datang ke Harvard. Dengan profesor yang terbaik. Dengan resource yang cukup kaya. Dengan lab yang cukup komplit. Dan juga dengan satu yang saya sebut dengan community of learning yang cukup kondusif, tercipta satu para pembelajar, mereka punya profesor yang terbaik, lingkungan yang cukup kondusif, Harvard dekat dengan MIT, Harvard dekat dengan Cornell, Harvard dekat dengan Pennsylvania, Harvard dekat dengan Brown University, dengan Yale bahkan. Dekat dengan Yale. Ini semua memberikan satu environment yang memang ini community of learner. Komunitas pembelajar yang memudahkan mereka untuk saling berkolaborasi. Seberapa sulit sih masuk ke sana, Mas? Sangat sulit sekali. Iya. It's the hardest thing to get in. Kak, maksud saya kita pengen gambarannya adalah seberapa sulit masuk ke sana, dan pertanyaan berikutnya itu adalah apakah ada toleransi-toleransi yang sebenarnya tidak diperbolehkan di dalam rekrutmen calon pemikir ini dan kemudian di situ ditoleransi? Tidak, itu blind admission, Bang. Blind admission itu memberikan makna bahwa ini blind admission proses, Bang Akbar. Itu artinya betul-betul tidak membedakan kelas sosial, kaya miskin, ningrat jelata, bahwa Anda eligible untuk daftar dan Anda memenuhi semua proses yang ada, entah dari essay yang ditulis, entah itu dari GPA, entah itu dari terutama rekomendasi, yang itu sangat-sangat menentukan. Rekomendasi dari sejumlah profesor tempat beliau belajar, siswa belajar, itu sangat menentukan sekali. Dan juga yang tak kalah pentingnya sebenarnya essay itu sendiri. Essay itu merefleksikan satu skill of writing yang itu sangat lemah di kita. Kemampuan menulis yang indah, yang persuasif, yang argumentatif, itu betul-betul sudah ditradisikan sejak dari awal. Sejak awal, dari SMP, SMA. Jadi tak ada cerita, tak ada kisah yang kira-kira seperti ini. Mungkin saja diterima. Mungkin saja mereka salah mengidentifikasi kami, maka kemudian bisa lolos ke sana. Kemungkinan itu kecil sekali ya. Saya kira relatif jarang, Bang, karena gini, karena college student yang diterima di Harvard itu rata-rata juga diterima di kampus-kampus top. Bisa diterima di MIT juga, terima di Chicago, terima di Princeton, sehingga kampus-kampus ini akhirnya meyakinkan kepada mereka yang diterima untuk memilih kampus. Karena dengan begitu, kampus memperoleh siswa terbaik yang ada. Gini. Apakah pernah mereka-mereka ini, bukan cuma Harvard, yang jenengan pernah dengar karena Anda puluhan tahun di sana. Apakah pernah kampus-kampus hebat ini salah atau keliru di dalam mengidentifikasi sang calon mahasiswa, baik di S1, mungkin juga S2 atau S3, yang kemudian orang-orang ini kemudian
gagal karena tak mampu mengikuti ritme intelektualitas yang ada di situ? Saya kira tidak Bang ya, saya tidak melihat itu ya kesalahan itu karena memang it's very competitive. Jadi margin margin perbedaan antara satu applicant dengan applicant lain sangat kecil sekali, sangat kecil lagi. Saya yakin proses yang mereka ambil, mereka pilih memang sangat-sangat ketat sekali, sangat-sangat ketat sekali, dan betul-betul memilih yang terbaik. Tetapi ingat juga ada kebijakan yang disebut dengan affirmative action, mempertimbangkan dari kelompok yang marginalized, kelompok yang terpinggirkan, dari terutama dari negara-negara terkebelakang ya. Dan juga dari international applicant juga dipertimbangkan, karena itu memenuhi kuota tentang diversity tadi. Tapi juga dari mereka yang berasal dari kulit hitam misalnya, itu juga memperoleh kebijakan yang afirmatif, karena ini ingin mempunyai satu spektrum mahasiswa yang cukup beragam, diversity, yang dari situ justru menjadi kekuatan dari universitas itu sendiri. Tapi yang tak kalah pentingnya Bang Ambar ya, yang tak kalah pentingnya adalah sebenarnya learning system di kampus-kampus ini memang sudah tertata. Itu yang saya mau tanyakan Mas tadi, bahwa kita ingin ada gambaran bagaimana sih proses belajar mengajar di sana itu, hingga kemudian pihak kampus, pihak universitas mampu konsisten untuk menjaga kualifikasinya dan menjaga kualitas bagi outputnya, sementara mahasiswa juga itu betul-betul berusaha dan percaya bahwa karakter intelektual yang sedang ditanamkan kepada mereka itu memang tidak sia-sia atau berlebihan atau bagaimana gitu. Contoh misalnya di Oxford misalnya di Inggris, saya dengar itu reading listnya sebelum kuliah atau ujian bahkan itu bisa sampai 50 gitu loh. Baik buku maupun jurnal dan segala macam itu. Dalam hati saya, come on, 50 kita aja di sini, satu aja untung kalau ada, kira-kira gitu kan. Apalagi bahkan ini saya bicara tentang Inggris ya, baik Cambridge maupun di Oxford itu, tak ada cerita itu fail gitu loh. Maksudnya seperti ini, itu kan 3 tahun pendidikan di sana. Sampai semester 4 Anda mendapatkan A, poin A misalnya itu. Pada semester kelima atau ke-6, Anda mendapatkan E, alias kosong, alias 0, tak ada alasan, you harus out pada saat itu juga. Apakah di Amerika juga terjadi seperti itu? Di Amerika kenapa kampus-kampus berhasil mempertahankan reputasinya cukup baik dan juga learning system itu, Bang Akbar bisa membayangkan ya, kalau profesor-profesor terbaik ngajar di kampus-kampus ini dengan seleksi admission yang cukup kompetitif dan akhirnya mereka memperoleh siswa-siswa terbaik juga, dan juga ditopang dengan endowment yang cukup besar yang akhirnya bisa membiayai mereka yang tidak mampu untuk bayar kuliah dan juga mampu membayar untuk membajak profesor-profesor terbaik dari negara lain untuk datang ke situ. Dengan komposisi yang seperti ini, juga tercipta learning environment, akhirnya proses belajar mengajar di kampus itu menjadi efektif. Terutama karena baik profesor, mahasiswa, staff, dan community of learning itu sendiri, itu semua didedikasikan untuk proses, untuk mensupport sistem pembelajaran yang ada. Anda bisa membayangkan bahwa siswa itu menghabiskan waktunya di kampus. Menghabiskan waktunya di kampus. Demanding reading listnya luar biasa. Dan itu harus dibaca secara utuh, secara hati-hati, dan juga mengetahui thesis statement dan argumennya secara proper. Dan
Tidak ada kepura-puraan untuk memahami itu padahal tidak. Tidak bisa begitu. Tidak bisa. Profesor punya kepekaan intelektual yang cukup tajam untuk mendeteksi mana siswa yang sudah membaca secara benar dan mana yang belum membaca secara benar. Sehingga bukan hanya soal membaca yang cukup besar itu karena cukup demanding, bacanya luar biasa banyak, tetapi lebih dari itu adalah proses dan sistem pembelajaran itu sendiri cukup mengandalkan satu, to think critically. Jadi mahasiswa betul-betul dilatih untuk berpikir secara kritis. Dan juga untuk menganalisis bacaan secara analitis. Tapi juga akhirnya mereka harus menulis satu paper. Entah itu respon paper, entah itu final paper, entah itu midterm paper. Itu dengan clear, dengan solid, dengan argumen yang kokoh. Dan itu dilatih secara sistematis sehingga siswa betul-betul tahu bagaimana membuat yang disebut dengan thesis statement yang ditopang dengan argumen, yang disajikan dengan evidence, yang akhirnya dianalisis secara koheren, secara analitis, tapi juga diberikan summary yang cukup membuat profesor dan juga teaching assistant memahami betul apa yang ditulis oleh mahasiswa atau mahasiswi. Sehingga sistem ini sudah begitu tertata dengan cukup baik. Selain tentu saja profesor cukup produktif untuk menulis di jurnal. Ketika menulis di jurnal dan menjadi impactful, terutama dari citation dan seterusnya, mereka melakukan apa yang saya sebut sebagai pengakuan terhadap sesama kolega. Jadi mereka mengutip satu sama lain, itu bagian dari penghormatan, tapi juga bagian dari kejujuran intelektual yang mereka tunjukkan. Karena dengan mengutip satu sama lain, ini memberikan satu kredit intelektual, tapi juga lebih penting dari itu adalah kita pembaca mengetahui the state of the art-nya. Sehingga kesarjanaan tidak repetitif, tidak mengulang-ulang, tapi selalu memberikan satu inovasi, satu temuan, satu eviden yang akhirnya disajikan kepada pembaca. Dan Bang Abar bisa membayangkan, orang yang ngajar di top university ini, yang Abang sebut sebagai Ivy League, atau di kampus-kampus besar, itu menulis di jurnal-jurnal yang cukup bergengsi. Sehingga mereka dikutip sana-sini secara masif. Apakah ada keharusan bagi para profesor alias para dosen ini untuk menulis secara rutin di jurnal-jurnal itu? Ada kewajiban intelektual dan juga tak kalah pentingnya adalah ini bagian dari persyaratan untuk memperoleh tenorship. Tenorship itu posisi yang aman dia sebagai seorang profesor. Sehingga kalau profesor mengajar di satu universitas dan dia belum dapat tenure position, posisi yang aman, dia pasti harus menulis sebanyak mungkin dan sebagus mungkin di jurnal-jurnal bergengsi sesuai disiplin ilmu yang dia tekuni. Kalau tanpa itu, tenornya pasti ditolak. Karena dia tidak cukup kriteria, cukup persyaratan untuk memperoleh tenure position. Bukan hanya jurnal, tetapi juga buku yang terbit di penerbit bergengsi, entah itu di Cambridge, entah itu di Oxford, entah itu di Harvard, atau penerbit yang berbasis kampus di Amerika maupun di Eropa. Sehingga memang itu kebutuhan intelektual, Bang. Bukan hanya soal dia persyaratan untuk peroleh tenorship, tetapi memang ini sudah bagian menjadi satu habit, satu tradisi, satu kebiasaan yang memang harus mereka tunaikan sebagai
profesor atau Ya. sebagai mahasiswa ya. Itu adalah tanggung jawab personal seorang profesor atau seorang dosen ya. Betul. Sederhananya seperti itulah. Nah, pertanyaan berikutnya itu adalah bagaimana kemudian mereka mentransfer knowledge dari diri mereka itu tadi kepada para mahasiswa yang tentu saja dengan perkembangan usia dan pengalaman tentu saja mungkin tidak seprogresif dosennya tadi ya. Ya. Intinya kira-kira gini, pertanyaannya begini, bagaimana agar kemudian transfer ini tidak menjadi terlalu jomplang dan kemudian kualitas dan karakter intelektual itu secara nyata itu terbangun secara kelembagaan. Jadi itu ada satu kata kunci yang Bang Akbar tekankan, yaitu adalah the transfer of knowledge. Dan ini menjadi kata kunci bagaimana sistem di Barat, terutama di Amerika, itu melakukan proses pembelajaran itu sendiri. Proses pembelajaran itu sebenarnya the transfer of knowledge. Bukan transfer keyakinan, bukan transfer dogma, bukan transfer agama atau doktrin atau keyakinan, itu tidak. Yang mereka ajarkan itu adalah transfer of knowledge. Bagaimana transfer of knowledge itu dilakukan? Satu, Michael Sandel misalnya, profesor yang cukup laris karena kuliah tentang justice-nya begitu dicintai oleh college student di Harvard. Setiap kelas dia bisa dihadiri lebih dari 300 orang. Dan dia memberikan satu lecture tentang justice. Bagaimana dia memberikan lecture? Sangat interaktif. Dia merangsang mahasiswa untuk berpikir. Dan biasanya tradisi baru yang berkembang di Amerika itu adalah dengan case study. Case study. Iya, dia membawa case study untuk merangsang bagaimana justice, konsep justice itu diterapkan dalam satu knowledge yang bersifat praktis sendiri. Kalau di hukum Sanders, kemudian di politik Profesor Putnam ya. Putnam betul, Putnam, Huntington juga. Dan di business school tuh case study-nya menjadi satu metode pembelajaran yang efektif. Tapi tak kalah pentingnya Bang Akbar ya, bukan hanya soal lecture, kemudian merangsang mahasiswa untuk bertanya, untuk berpikir secara kritis, bahkan untuk men-challenge profesor sekalipun, itu diberikan satu kebebasan. Ini bagian dari kebebasan akademik. Oke. Kebebasan akademik dan itu penting sekali. Tapi tak kalah pentingnya Bang Akbar ya, tak kalah pentingnya adalah mahasiswa selalu punya akses pada profesor. Entah melalui office hours yang memang disediakan profesor untuk mahasiswa, juga melalui additional session. Jadi setelah kelas itu ada sesi tambahan di mana teaching fellow, teaching assistant yang di-hire dari mahasiswa PhD itu untuk memberikan overview terhadap apa yang sudah disajikan dalam lecture. Mereview kembali, mempertajam kembali diskusi atau lecture yang sudah terselenggarakan di kelas. Dan ini sudah menjadi format yang begitu efektif untuk proses belajar mengajar di kampus-kampus top di Amerika ya. Jadi tak ada ruang bagi mahasiswa dan dosen untuk tidak berkomitmen penuh pada proses-proses intelektual itu ya. Contoh maksud saya begini, ya terpaksa kita gunakan pendekatan kita di sini. Ya. Di Indonesia itu ya harus kita katakan sebab sudah terjadi. Tidak semua tentu saja Mas. Ya rektor, mantan rektor, dekan, mantan dekan, dosen memikirkan dan berusaha sekutu tenaga mendapatkan jabatan-jabatan di luar dari proses-proses intelektual di kampus itu. Jadi komisaris kek, jadi menteri kek. Apakah hal-hal seperti ini tidak terjadi di luar sana? Secara umum profesor memberikan komitmen penuh di kampus karena gajinya juga sudah cukup lumayan. Okay. Artinya dari kampus mereka bisa hidup secara layak, lebih dari layak. Dan juga ini juga sudah menjadi bagian dari komitmen mereka pada learning process, kecintaan mereka pada knowledge, kecintaan mereka pada mahasiswa, dan juga tak kalah pentingnya adalah ini sudah menjadi habitus.
satu tradisi, satu kebiasaan yang akhirnya mereka udah menjadi ritual kehidupan sehari-hari itu sendiri. Sehingga tentu saja ada juga misalnya ketika Presiden Barack Obama menjadi presiden di Amerika, orang-orang hebat di sana direkrut gitu Lawrence ya. Summers Iya, misalnya. Lawrence Summers. Ya, Tapi kan Lawrence Summers dari menteri dia kembali menjadi rektor. Iya. Bukan rektor menjadi menteri gitu. Ya setelah itu, setelah dia jadi menteri memang dia memutuskan untuk kembali ke kampus karena khawatir kehilangan profesorshipnya gitu. Ya sehingga, tetapi pesan pentingnya adalah misalnya juga let's say Farid Zakaria misalnya. Dia murid brilian dari Samuel Huntington dan memutuskan untuk menjadi public intelektual dan pikiran-pikirannya cukup ikut membentuk pandangan dunia tentang Amerika, tentang the rest of the world gitu. Saya kira cukup menarik sekali. Ada satu tadi Mas yang saya berpikir-pikir tadi apakah kita harus membicarakannya. Tapi kayaknya memang harus kita membicarakannya. Apa itu ketika Anda mengatakan tadi bahwa proses transfer knowledge itu tak ada sekat-sekat psikologis dan sosiologis bahkan yang tidak perlu. Mereka berbicara tentang intelektualitas itu, bicara tentang ilmu. Betul. Tak ada kemudian sisipan-sisipan seperti yang terjadi kita di sini. Yang kemudian selalu kita berusaha menghindarkan untuk membicarakannya dan lalu menjadi api dalam sekam. Dan pada saat meledak kita tak siap untuk menghadapinya. Ada banyak contoh misalnya isu agama, isu apa segala macam gitu. Yang kemudian itu masalah tidak selesai. Hari ini mungkin kita berhasil tidak membicarakannya secara terbuka, tapi dia menjadi api dalam sekam di dalam konteks sosial masyarakat kita, bahkan sosial politik kita. Di sana itu tidak ada seperti itu ya. Mereka membicarakannya hanya totally membicarakannya dalam konteks intelektual itu saja. Tentu saja itu pertanyaan menarik sekali Bang, menarik sekali. Tetapi yang sebenarnya lemah dari kita itu adalah belum terbentuk satu habit of learning secara efektif. Karena apa? Karena proses pembelajaran kita lebih banyak terjadi bahwa siswa itu diperlakukan secara tidak setara. Kalau di Amerika itu profesor dan siswa dan mahasiswa itu setara. Dia bagian dari learning community yang saling take and give. Profesor belajar juga dari mahasiswa dan karena itu sering terjadi kolaboratif research, kolaboratif learning. Itu memberikan satu, Huntington nulis buku, dia meng-hire research assistant yang banyak sekali untuk mengumpulkan data, untuk melakukan analisis. Dan akhirnya menjadi buku dan itu penting sekali dan itu saya kira kita agak lemah karena apa? Karena proses hubungan profesor atau dosen dengan siswa itu tidak hubungan setara. Seolah-olah sumber otoritas pengetahuan itu semata-mata dari profesor atau dari dosen, mahasiswa diberlakukan secara inferior. Mestinya tidak seperti itu. Mestinya profesor dan dosen itu memperlakukan siswa, mahasiswa itu sebagai seorang pembelajar yang otonom, yang bisa dan mampu untuk berpikir secara kreatif, secara otonom, dan juga secara kontributif terhadap the field of knowledge yang terjadi di kampus. Tetapi seringkali di kita, mahasiswa itu diberlakukan secara inferior. Dan hubungan antara dosen dengan siswa itu hubungan yang begitu hierarkis. Dan menceling profesor, menceling dosen seringkali dianggap tabu. Nah ini sebenarnya bagian dari tradisi-tradisi yang harusnya perlu kita rubah. Agar tercipta equal community of learner. Pembelajar yang setara satu sama lain,
yang bisa berdialog secara kritis, yang bisa men-challenge satu pendapat dengan pendapat lain dengan cukup baik. Dan yang tak kalah penting ya Bang ya, sebenarnya ini menjadi kelemahan dari kita secara umum dan menjadi keunggulan di Barat, itu adalah writing tradition itu sendiri. Writing tradition. Iya, itu kita tidak punya tradisi menulis dengan indah, dengan persuasif, dengan Logik argumentatif, terukur. logik terukur. Tidak punya, jujur aja tidak punya. Bahkan bukan hanya soal itu, menulis sesuai bahasa Indonesia yang benar saja. Kita masih cukup lemah. Sementara terutama di Amerika di mana saya belajar, mereka memiliki tradisi menulis yang cukup panjang. Ini mungkin karena kita bangsa pembicara. Bangsa lisan oral tradition, betul sekali. Ada satu Mas, ini pertanyaan sederhana tapi kemudian banyak orang bertanya dan jawabannya harus Anda berikan karena Anda telah mengenal dua karakter intelektual antar perbedaannya ini agak jomplang ini. Kenapa kritisisme itu, daya kritisme, kita bicara tentang mahasiswa, bahkan juga barangkali dosennya ya, itu berbeda dengan kita di sana dengan di sini. Ada satu riset, saya lupa tampilkan datanya, contoh misalnya, atas nama media sosial, kan komunitas mahasiswa dosen itu kan terbentuk ya. Nah ada satu riset dari sebuah lembaga mengatakan gini, percakapan di media sosial mahasiswa Harvard, Cambridge, Oxford, MIT, dan program-program tinggi yang besar tadi itu, percakapan di media sosial antara mahasiswanya atau dosennya itu menyangkut tentang robot, tentang nuklir, tentang mekanika kuantum, tentang artificial intelligence, gitu ya. Betul. Mereka berdebat yang sangat keras di situ. Betul. Tapi perdebatan di media sosial di mahasiswa kita di Indonesia kebanyakan, bahkan dosennya juga, itu hal-hal yang dijauh dari kajian tentang apa yang seharusnya mereka perdebatkan dan pertentangkan di dalam kampus. Mereka bicara tentang Jokowi 3 periode, ya kan, mahasiswa nuklir bicara tentang khilafah, ya kan, bicara macam-macam. Apa yang bisa jenengan katakan menyangkut soal ini, Mas? Itu pertanyaan bagus sekali Bang Abar ya. Saya kira pertama di kita seringkali ditekankan kepatuhan pada otoritas secara penuh. Sehingga ruang untuk berbeda, ruang untuk kritisisme itu menjadi tertutup. Kepatuhan pada otoritas ini saya kira yang membuat di Amerika maupun di Eropa itu menjadi awal dari munculnya dissenter itu sendiri. Mereka yang biasa melakukan dissenting opinion, dissenting belief. Dan Amerika itu terbentuk persis karena dissenter yang lari dari Inggris ke New England berbeda dengan paham Anglican Church itu untuk mendirikan negara Amerika. Nah, mereka udah terbiasa melakukan tradisi yang saya sebut sebagai tradisi untuk berbeda sejak awal. Sementara kita itu tradisinya seringkali dibentuk secara uniform, secara seragam. Mungkin ini juga efek dari proses panjang. Ya, psikologi politik juga barangkali yang cukup panjang. Sehingga untuk berbeda pendapat dengan otoritas yang lebih tinggi, mereka khawatir, mereka takut. Tapi dengan kebebasan yang sekarang kita nikmati, meskipun dengan serba terbatas, mulai muncul satu keberanian untuk men-challenge otoritas yang lebih tinggi. Dan saya kira itu perlu kita syukuri. Mas, seberapa peka university yang sedang kita bahas ini, yang sedang kita bicarakan ini, menyangkut dengan peristiwa-peristiwa di sekitarnya? Masih menarik itu.
contoh misalnya di kita di Indonesia, karena saya masyarakat politik, saya harus mengungkapkan soal ini. Bagaimana universitas kita di Indonesia itu berdiam diri dan atau tidak bersikap apa-apa dan atau bahkan menyembunyikan diri pada saat banyak peristiwa-peristiwa yang harus disikapi secara intelektual. Tidak harus masuk pada wilayah politiknya, tapi menyikapinya secara intelektual. Contoh misalnya terjadi peristiwa pencaplokan lahan, baik sumber daya alam atau apa segala macam. Tak cukup respon yang intelek atau respon yang secukupnya dari kampus menyangkut dengan kajian-kajian yang seharusnya mereka berikan. Yang muncul adalah penyikapan-penyikapan politik yang kemudian setelah dicari benang merahnya antara yang berbicara dengan yang kasus yang dia komentari atau dia sikapi itu ada benang merah yang sebenarnya di luar dari intelektual itu tadi. Apakah seperti itu terjadi di Amerika? Atau barangkali di kampus-kampus hebat? Sebenarnya itu menarik sekali. Tapi yang Bang Akbar sampaikan itu adalah sebenarnya peristiwa menyedihkan dari kehidupan intelektual di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Yaitu adalah kaum intelektual begitu tercerabut dari permasalahan sosial, permasalahan politik, seolah mereka hanya terkungkung di kampus saja untuk mengejar tenorship, mengejar jabatan, sehingga lupa dari tanggung jawab sosial intelektual mereka kepada dunia sekitarnya. Nah, di Amerika, Bang Akbar pasti tahu salah satu figur yang cukup kontroversial bernama Cornel West. Cornel West itu kelasnya dihadiri ratusan mahasiswa. Dia berhasil mempertautkan race teori di kampus dengan rasisme yang menjadi penyakit lama di Amerika. Sehingga mahasiswa yang hadir di perkuliahan dia selalu tergerak untuk berjuang melawan rasisme di luar kampus. Bang Akbar pasti juga tahu peraih Nobel seperti Amartya Sen, juga Barack Obama misalnya. Di kampus dia sudah begitu kritis dan akhirnya memutuskan diri untuk menjadi pejabat publik, tetapi betul-betul akar-akar intelektual di kampus itu terkoneksi dengan peristiwa kehidupan sosial politik yang berkembang di Amerika. Nah, saya kira kemampuan intelektual kita di kampus untuk mempertautkan apa yang dipelajari di kampus dengan kehidupan di luar kampus itu masih serba terbatas. Dan karena itu ini sebenarnya wake up call untuk mereka bahwa tidak boleh mereka elitis. Kenapa? Karena mereka bagian dari masyarakat. Mereka bagian dari bangsa itu sendiri yang punya tanggung jawab moral, intelektual, dan juga tanggung jawab pada nation untuk memperbaiki arah dan masa depan bangsa ini. Artinya kalau mereka cuek dan acuh tak acuh terhadap apa yang terjadi di sekitarnya, di masyarakat dan di kehidupan bangsa, itu artinya mereka membiarkan masyarakat dan bangsanya di persimpangan jalan di sini. Mendirikan menara gading yang kemudian teralienasi dari sekitarnya. Betul. Tiba-tiba ingat bukunya Julian Benda, Mas. Betul. Ditulis dalam bahasa Perancis. Apa judulnya? Les Trahisons des Clercs. Iya, betul sekali. Pengkhianatan kaum intelektual. 1928 ya. Tolong saya direvisi kalau saya lama. saya salah. Luar biasa sekali ya. Dan itu yang kenapa sampai saya angkat tema ini, Mas Sukidi. Saya tahu Anda tidak nyaman sampai saya harus memaksa Anda untuk hadir karena itu tadi karakter intelektualitas Anda tidak
tidak menyenangkan untuk berbicara seperti ini, tapi saya harus berbicara dan kita harus berbicara, Mas. Sebab ada masalah yang terakhir yang kita bahas tadi itu, yang kemudian sudah mengganggu sekali. Kemana masyarakat intelektual kita? Pada akhirnya saya harus membahas tentang, saya punya satu data, Mas, yang mau tidak mau memang harus kita bahas, sebab orang kan berkuliah karena ingin mendapatkan pekerjaan yang layak untuk itu, kan. Betul. Tolong ditampilkan data terakhir. Ini 10 gaji terbesar lulusan kampus di USA dan UK yang terbesar. Ini menurut data PayScale ya. Ini tahun 2021 baru aja. Kalau di Amerika itu gaji terbesarnya itu Massachusetts Institute of Technology (MIT) itu 167.000 US dollar. Kira-kira kalau berarti sekitar 2 miliaran ya lebih ya. Ya 1 tahun lah kira-kira seperti itu. Kemudian Harvey College itu, saya nggak tahu ini, jarang saya dengarkan. Namanya itu 166.000 US dollar. Princeton University 161, United States, ini akademi militernya Amerika 160 dimasukkan ternyata dalam kelompok ini. Kemudian Stanford University 156.000, hampir sama dengan Harvard University. Kemudian Babson College itu di mana, Mas? Di dekat Boston ya. Dekat Boston juga ya. Kayaknya ini memang di negara-negara di New England semua ini ya. Karakter intelektualitasnya di New England itu memang sangat kuat. Kemudian Santa Clara University 154, kemudian United States Military America Academy itu 154.000, hampir sama, dan 10 terbesar itu UPenn ya, University of Pennsylvania itu 153. Kalau di UK itu yang tertinggi adalah Imperial College itu 33.500 pound sterling dalam setahun. Kemudian London School of Economy 32.000 pound sterling, Cambridge University 30.000, UCL 30.000 sama dengan Oxford, King's di bawah sedikit, St. George University of London 29.000, Warwick University ini di Coventry ya. Kemudian Bath University, Bristol, dan Queen Mary University of London 28.000. Yang saya mau katakan begini, bagaimana universitas-universitas yang terbaik ini telah mencatatkan atau sampai pada tahapan ini. Saya bisa paham sih soal ini kan kenapa? Mahal, berat, masa kemudian setelah keluar dari situ gajinya sedikit. Menurut saya itu adalah sebuah pride juga kan gitu ya. Betul. Pada situasi yang sama di Indonesia, ya saya harus mengatakannya, Mas. Masih terjadi loh di kita, kuliah di universitas terbaik di Indonesia, saya tidak mau menyebut namanya. Tapi kan kita tahu, kita sudah membahasnya tadi. Katanya nomor 10 terbesar di Indonesia, 20 terbesar di Indonesia, tapi dalam kenyataannya dikalahkan dari universitas antah berantah, Universitas Laut Cina Selatan, Universitas Kayu Besar di mana gitu kan. Hanya karena itu tadi, sistem rekrutmen karyawan itu, kita memang selalu bermasalah untuk hal seperti ini. Intinya adalah pembahasan pada poin terakhir ini, Mas, ini adalah, saya mau bertanya, sebegitu rumitnya mereka itu adalah universitas yang kita bahas tadi, merancang mahasiswanya hingga kemudian outputnya harus dihargai seperti ini. Seperti itu kah? Sebenarnya tentu saja ini bagian dari penghargaan intelektual ya. Tetapi tak kalah pentingnya, dan kenapa kampus-kampus terbaik itu ada di Amerika, lebih terbesar di Amerika ya, lebih merata ya. Terutama karena ini terkait dengan wajah Amerika sebagai empire. Negara ini berhasil membangun satu empire yang kemudian memberikan daya tarik pada orang-orang pinter dan terbaik untuk datang ke Amerika. Jadi otomatis gaji besar itu adalah implikasi dari kemampuan, bukan hanya kemampuan kampus untuk menghasilkan endowment yang besar dari alumni, dari orang kaya, tapi juga pemerintah sendiri, terutama federal government, itu memberikan grant yang cukup besar untuk melakukan riset, untuk melakukan berbagai kegiatan akademis, yang dari situ mereka memperoleh gaji
yang layak. Karena itu kenapa kampus-kampus terbaik itu tidak muncul di negara yang secara ekonomi masih tertatih-tatih. Oke. Karena memang bukan hanya soal tradisi pembelajaran yang masih baru. Kita merdeka 1945, sementara Harvard didirikan 1636. 1636 Harvard itu alumninya saja sekitar 8 orang turut menandatangani deklarasi kemerdekaan. Iya. Dan sudah produksi begitu banyak presiden, 8 ya, atau lebih dari itu, untuk jadi presiden di Amerika. Itu artinya tradisi yang panjang dan juga kemampuan negara ini untuk memproduksi the brightest man, the brightest scholar, the brightest people, itu akhirnya berkorelasi positif antara negara maju yang ditopang dengan pendidikannya yang berkualitas. Karena negara kita masih jauh dari itu, sehingga otomatis kemampuan negara untuk memberikan penghasilan yang layak kepada profesor, pada dosen, itu bisa dipahami dalam konteks itu. Dan kita akan masih butuh waktu yang cukup panjang, tapi kesadaran untuk membenahi dunia pendidikan itu harus dimulai dari sekarang. Harus dimulai dari sekarang. Dari hal-hal sederhana. Kecintaan pada ilmu pengetahuan, kecintaan untuk membaca, kejujuran dalam dunia akademis, dan juga kebiasaan untuk berpikir kritis, untuk menganalisis secara analitik, menulis secara proper, secara indah, secara argumentatif, itu harus ditata dari situ. Kesadaran untuk membangun satu komunitas pembelajar yang setara satu sama lain, yang saling belajar satu sama lain, sehingga dengan itu kita akan bergerak ke arah yang lebih baik, insya Allah. Mas, makasih ya. Saya menikmati betul diskusi ini. Kita sudah lama kenal, tapi selalu saja menyenangkan bagi saya, sebab saya bisa melihat setidaknya sebagai orang yang tidak pernah meninggalkan Indonesia, karena saya orang kampung. Pak Sukidi juga orang kampung, tapi kampungnya di Amerika. Itu bisa melihat hal-hal baru. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Penting sekali bagi kita untuk ini. Pemirsa, itu tadi diskusi saya dengan orang yang saya hormati, saya kagumi secara intelektual, secara personal, sahabat lama saya. Alumni dari Harvard. S1-nya di UIN Jakarta, S2-nya di Harvard, S3-nya di Harvard. Baru saja pulang. Saya sama sekali bukan di situ. Saya S1 di IKIP Ujung Pandang, S2-nya di UI, dan doktornya di IKIP Ujung Pandang kembali. Saya bertanya seperti ini karena sejujurnya saya pengen belajar. Saya pengen tahu apa yang terjadi dengan sistem pendidikan kita. Lebih jauh lagi, sebenarnya mengapa kemudian tak terlalu teridentifikasi intelektualitas itu di dalam perjalanan-perjalanan, karena saya politisi, maka saya bertanya dalam perjalanan-perjalanan politik kita. Dalam politik misalnya, saya lebih mengenal namanya Burhanuddin Muhtadi sebagai seorang political scientist dibanding dari orang dari kampus. Sementara Burhanuddin Muhtadi itu adalah seorang peneliti. Ya tentu saja tetap ada relevansinya. Dulu ada Pak Arbisanit, ada siapa gitu ya. Kusrido Ambardi. Tapi kan kita menginginkan lahir kembali komunitas itu. Itu masih dalam komunitas politik. Belum dari komunitas teknik, komunitas sosial, komunitas hukum. Bagaimana misalnya perdebatan hukum kita itu dikuasai oleh para pengacara yang tentu saja harus berpikir tentang kepentingan kliennya. Tapi bagaimana dengan produk hukum itu sendiri? Ada beberapa orang yang saya kenal. Tapi kemudian itu tidak cukup menjawab apa yang harusnya terjadi di dalam ruang publik kita. Sengaja saya angkat ini. Bertanya kepada orang yang menurut saya dan saya yakin kita semuanya layak untuk menjelaskan ini. Saya paparkan angka-angka tadi, data-data tadi, seperti dengan karakter acara saya ini, agar kemudian menggambarkan kepada kita bahwa oh ternyata memang banyak yang harus dilakukan. Saya berharap kita belajar bersama dari proses-proses ini. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.